لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sejarah perkembangan Islam tidak terlepas dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketaatan Nabi Ibrahim menjadi pedoman bagi umat muslim. Lalu bagaimana memaknai dan meneladani sikap kesabaran dan pengorbanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam? Untuk membahasnya sudah bergabung dari Mekah, Arab Saudi, pembimbing Haji Maktur Ustadz Faisal Muzamil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kali ini kita ingin belajar lebih banyak tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai salah satu nabi terbaik yang termasuk dalam ulul azmi. Keteladanan apa saja yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim adalah ummah, dalam dirinya terkumpul kemuliaan-kemuliaan akhlak yang luar biasa. Akhlak yang tertinggi adalah pengorbanan, yaitu apa yang dicintainya, apa yang menjadi hasratnya harus dia tangguhkan semata-mata untuk meraih ridha Allah. Pengorbanan itu adalah bagaimana dia bisa berbuat baik kepada sesama. Misalnya tentang korban, bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, putra satu-satunya yang ditunggu puluhan tahun, yang dia tidak punya, yang dia tunggu dan harus dia korbankan oleh Allah, diganti dengan domba. Pengorbanan domba, domba bukan untuk Allah, domba untuk manusia, untuk sesama, tapi di saat yang sama harus diniatkan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak dari pengorbanan, puncak dari kemuliaan akhlak adalah saat kita bisa berbagi, kita bisa mengorbankan apa yang kita cintai untuk sesama dan kita niatkan itulah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari, maka hendaklah bagaimana seorang manusia yang mulia bisa mencontoh Nabi Ibrahim, bagaimana berbagi untuk sesama, berkorban untuk sesama, dan itulah cara beribadah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sebagai manusia biasa begitu yang penuh kekurangan gitu. Artinya kalau kita ingin meneladani, kita harus menomorduakan diri kita kan. Lalu itu bagaimana caranya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita bisa betul-betul meneladani sikap-sikap atau apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Mulailah dengan mencintai sesama, bahwa manusia, bahwa semesta raya, bahkan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan Allah, diperlihatkan Allah untuk kita agar kita terlibat untuk menyelesaikan masalah-masalah sesama. Kita melihat orang miskin, yakinilah itu adalah ciptaan Allah dan itu diperlihatkan untuk kita agar kita membantunya. Dengan cara membantunya itulah tingkat spiritualitas kita menjadi tinggi. Keberagaman manusia itu diukur bukan formalitas, tapi kehadiran dia begitu bermanfaat untuk sesama. Ada anak yatim, ada orang miskin, bahkan kemudian kepada orang-orang yang mungkin salah, yang sedang berdosa, maka itu diperlihatkan Allah agar kita hadir, menasihatinya, membantunya. Ada orang yang bersalah kepada kita, dihadirkan Allah, diperlihatkan Allah untuk apa? Untuk kita bisa memaafkan. Karena pertama setelah kita melihat bahwa semua adalah ciptaan Allah, yakinilah Allah ingin kita mencintai mereka. Kalau kita mencintai mereka sebagaimana kita ingin dicintai oleh sesama, cintailah orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Jika ada orang salah, kita bayangkan kita bersalah, kita ingin dimaafkan, maka kita harus bisa memaafkan orang lain. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Dengan itulah, sekali lagi, spiritualitas kita itu menjadi tinggi. Melapangkan dada, menghancurkan ego, menggugurkan kesombongan, memberikan apa yang kita cintai untuk sesama. Dari mulai yang sederhana, maka itulah keagamaan kita akan menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Menghancurkan ego ini sepertinya satu hal yang sangat sulit kita lakukan begitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendakwahkan tauhid begitu. Itu juga dilakukan dengan penuh kesantunan, kesabaran. Bagaimana kita bisa sampai kepada tahap itu begitu? Bagaimana kita bisa menghancurkan ego itu? Baik, misalnya sekarang jamaah haji ada di Tanah Suci Makkah, banyak yang sudah melaksanakan umroh, kemudian juga banyak menambahi dengan umroh tambahan, ada yang kemudian melakukan tawaf, dan nanti di haji orang akan ke Arafah, lalu bergerak ke Muzdalifah, lalu ke Mina. Pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain bersama jutaan manusia. Berebut bisa jadi, tapi ingatlah, haji mengajarkan kita beribadah di saat yang sama, kita bersama jutaan manusia. Tinggalkan ego. Tidak perlu berebut. Tidak perlu keberatan kita itu dengan cara kita memuaskan nafsu kita. Misalnya tawaf, kita tidak harus kemudian memaksakan kehendak. Cobalah melihat orang lain, cobalah mempersilahkan orang lain, cobalah mengalah. Cobalah untuk hadir di tengah banyak orang tanpa harus menyakiti orang lain. Ini ujian terberat dalam haji, ujian terberat dalam ibadah, bahwa di saat kita ingin menjalankan ibadah, kita bisa jadi terjebak. Bisa jadi terjebak bahwa ibadah kita itu ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saat itulah haji ini benar-benar ujian bagi seorang manusia. Bahwa kalau kita sholat misalnya, kita akan mudah berdiam diri, kita tenang, khusyuk. Tapi haji tidak. Haji itu bersama banyak orang, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hendaklah jangan menyakiti orang lain. Janganlah kemudian berebut supaya orang lain kalah. Sekali lagi kata Nabi, keimanan seseorang, ketinggian keimanan seseorang itu diukur jika dia mampu mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri, maka dahulukan orang lain. Dengan itu kita melatih spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketinggian keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sebenarnya, tapi memang butuh latihan-latihan, dan haji adalah latihan terbesar bagi Baik seorang Ustadz, muslim. Bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain, tapi juga banyak sekali rukun haji begitu ya yang harus dipenuhi gitu pada saat melakukan ibadah haji. Titik tengahnya di mana kita bisa mendahulukan orang lain, tapi kita juga bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna begitu. Bagaimana menjaga ritme itu dan menjaga hati di saat yang bersamaan? Betul. Pertama, haji ada rukun, ada wajib. Yang rukun dan wajib tentu kita harus melaksanakan. Misalnya tawaf, kita dituntut untuk mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Tapi apakah harus cepat? Tidak. Apakah harus selalu mendekati Ka'bah? Tidak. Apakah harus selalu kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah, misalnya harus berjalan cepat saat tawaf? Ya, sunnah. Tapi kesunahan itu tidak harus dengan cara menyakiti orang lain. Kita disunahkan untuk menyium Hajar Aswad misalnya. Kita disunahkan untuk menyentuh Hajar Aswad misalnya. Itu sunnah, tapi tentu tidak boleh kemudian sampai menyakiti orang lain, harus mengalahkan orang lain. Kita ingin menjadi yang pemenang. Tidak. Kemenangan bukan dengan cara kita menjadi yang terdepan, tapi kemenangan adalah saat kita bisa berkorban, bisa memberikan kepada orang lain, dan menjaga diri tidak menyakiti orang lain. Itulah kemenangan sejatinya. Dan semuanya harus diniatkan. Dengan cara inilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk mencari ridho manusia, harapan manusia, tepuk tangan manusia, tidak. Tapi semata-mata kita ingin Allah suka, Allah ridho dengan kita. Jadi rukun wajib kita lakukan, tapi sunnah-sunnah kita harus ingat, jangan sampai mendahulukan sunnah, tapi kemudian menerjang larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan haji benar-benar latihan terbesar bagi seorang muslim. Baik Ustadz, inilah pentingnya meluruskan kembali niat untuk mengejar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Faisal Muzamil, pembimbing haji Maktur, sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi.